pemeriksaan pajak. Di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya maksud saya, di pertemuan sebelumnya pada saat overview pemeriksaan kita sudah membahas beberapa ya secara umum kenapa dilakukan pemeriksaan, bahwa pemeriksaan adalah salah satu cara pengawasan pemerintah dalam hal ini untuk menguji kepatuhan. Jadi intinya adalah kenapa sih pemeriksaan dilakukan? Untuk menguji kepatuhannya wajib pajak. Kepatuhan dalam hal apa? Dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan. Ya, pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan apa? Kepatuhan menghitung, membayar, jadi sebenarnya untuk menguji kepatuhan apa? Kepatuhannya wajib pajak. Kepatuhan yang mana? Kepatuhan dalam hal menghitung pajaknya udah benar atau belum? Kepatuhan dalam membayar pajaknya berdasarkan apa yang sudah dihitung, sudah tepat atau belum nilainya. Kemudian ketepatan dalam melaporkan apa yang sudah dibayar, ya, apa yang sudah dibayar. Apakah itu sudah sesuai, sudah tepat? Tepatnya berdasarkan apa? Tepatnya berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Bedanya apa ya? Ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah aturan yang bersifat umum, ketentuan perundang-undangan adalah aturan turunannya. Nah, apakah dalam ketiga hal tersebut wajib pajak sudah memenuhi kriteria dimaksud? Ya, jadi Fiskus akan melakukan itu sebagai salah satu mekanisme pengawasannya. Kenapa? Karena kita menggunakan mekanisme metode pemungutannya adalah self-assessment. Jadi wajib pajak menghitung sendiri, melapor sendiri, membayar sendiri pajaknya, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Kok harus ya? Iya, ketika pengawasan tidak dilakukan, tidak dapat dipastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu frameworknya. Jadi pemeriksaan kenapa harus dilakukan demikian yang saya jelaskan tadi. Oke? Ya. Jadi untuk kemudian pemeriksaan pajak itu terhadap apa aja, terhadap jenis pajak apa aja, pajaknya apa, kapan aja, ya. Oke, pemeriksaan pajak bisa dilakukan untuk semua jenis pajak. Semua saja, bisa satu atau dua jenis pajak saja. Kemudian bisa satu atau beberapa masa pajak, bisa satu atau beberapa tahun pajak, ya. Jadi pemeriksaan bisa dilakukan atas jenis pajak, kemudian tahun atau masa pajak. Tergantung apa? Tergantung kriteria penilaian dari Fiskus, ya. Apakah Fiskus menilai bahwa seandainya ada satu WP, ya, WP badan A, Fiskus melihat bahwa OPPH 21-nya sepertinya belum tepat berdasarkan data lain yang diperoleh, ya. Data lain yang diperoleh Fiskus, karena Fiskus menerima data lain, menerima data rekening lawan dari pihak lain. Oke. PPh 21-nya rasanya belum tepat. Maka harus ketika Fiskus memiliki rasa keraguan-raguan, maka Fiskus akan mengajukan untuk melakukan pemeriksaan, ya. Sama seperti kita, ketika kita ragu akan satu statement atau satu kondisi atau satu jawaban tertentu, kita akan melakukan verifikasi, ya. Kita akan melakukan verifikasi, benar nggak ya yang kemarin itu sama dengan Fiskus. Ketika Fiskus kurang yakin, tidak yakin dengan kriteria tertentu, didukung dengan data-data yang lengkap, didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, pemeriksa DJP dalam hal ini bisa mengajukan pemeriksaan atas WP dimaksud. Misalnya tadi, balik ke soal tadi, WPA dengan PPh 21-nya yang Fiskus tidak yakin, Fiskus bisa mengajukan permohonan pemeriksaan, ya, secara internal. Akhirnya nanti si WPA-nya tadi diperiksa. Dasar pertimbangannya apa itu akan dituangkan di dalam surat
pemeriksaan dari Fiskus kepada WP. Jadi untuk semua jenis pajak dimungkinkan gitu loh. Kalau PPh 21, oh ya kayaknya yang meragukan cuma PPh 21 sehingga yang diperiksa PPh 21. Oh PPN-nya juga, oh PPh 25-nya juga, itu bisa saja dilakukan. Mutlak itu adalah kewenangan dari Fiskus ya. Terus bisa jadi untuk satu masa pajak saja, untuk beberapa masa pajak, atau seluruh masa pajak. Bisa untuk 1 tahun pajak saja, beberapa tahun pajak, itu bisa dilakukan. Balik lagi ya, kembali kepada Fiskus memiliki kriteria untuk itu, sehingga bisa jadi dilakukan itu tadi pemeriksaan. Pemeriksaannya atas apa? Semua jenis pajak dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian kita sebagai wajib pajak, apa yang harus dilakukan ketika pemeriksaan itu terjadi? Karena pemeriksaan itu tidak melulu tepat waktu ya. Dalam artian misalnya begini, tahun sekarang diperiksa tahun 2017, besoknya 2018, belum tentu. Kapan kita diperiksa, pajak apa yang diperiksa, ketidakyakinannya dalam hal apa, itu tidak ada yang bisa memastikan. Kenapa? Karena itu haknya Fiskus untuk melakukan itu. Kewenangan mutlak ada di Fiskus, sehingga yang bisa dilakukan kita adalah mengantisipasi atau mempersiapkan sedini mungkin ya apa-apa yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jadi untuk setiap periode, untuk setiap masa pajak, untuk setiap tahun pajak, seyogyanya wajib pajak menyiapkan data-data itu filingnya harus bagus ya, dokumentasi datanya harus bagus, sehingga seandainya pada waktu tertentu pemeriksaan itu dilakukan, kita sudah siap dengan data itu ya. Datanya harus disiapkan di perusahaan sendiri, di wajib pajak sendiri. Misalnya gimana? Misalnya untuk pelaporan PPh 21. Pelaporan PPh 21 itu terdiri dari beberapa karyawan yang dipotong, beberapa pihak yang dipotong, beberapa bukti potong, dengan metode penghitungan itu disiapkan, sehingga nanti pada saat dilakukan pemeriksaan kita sudah memiliki data itu ya. Jadi kalau pemeriksaan untuk menguji kepatuhannya ini yang akan diperiksa adalah ini tergantung pada kondisinya tadi. Jadi tidak ada yang bisa memastikan kapan akan diperiksa, untuk jenis pajak apa, masa atau tahun pajak yang diperiksa. Untuk artinya begini, itu ada dalam pemeriksaan adalah satu keadaan yang tidak pasti. Ketidakpastian akan sebuah pemeriksaan itu harus kita antisipasi atau kita persiapkan sedini mungkin, yang saya bilang tadi, dokumennya, datanya itu dilengkapi, sehingga seandainya satu waktu terjadi pemeriksaan, pada satu waktu tertentu dilakukan pemeriksaan, WP-nya sudah siap ya. Itu yang dimaksud dengan pemeriksaan. Jadi intinya apa? Pemeriksaan itu verifikasi ya. Verifikasinya apa? Verifikasi antara laporan dengan data pendukung. Apabila WP melaporkan penghasilannya sebesar A ya, Fiskus melakukan pemeriksaan atas keraguan-raguan atau ketidakyakinan Fiskus ya, melalui pemeriksaan diverifikasi, benar nggak sih penghasilan yang dilaporkan sekian, benar nggak sih ngitungnya sehingga PPh terutang atau PPh kurang bayarnya adalah sebesar sekian ya. Dan si WP, kita wajib pajak, harus mempersiapkan data dan dapat menjelaskan itu, sehingga apa yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, sehingga kita bisa membuktikan yang saya laporin benar. Yang saya laporin dasarnya benar dari mana? Ada perhitungannya, ada data pendukungnya ya. Kalau memang ternyata terjadi kesalahan karena wajib pajak itu salah dalam mempersepsi atau kurang tepat dalam mempersepsi ketentuan di dalam undang-undang, itu masih bisa dikomunikasikan dengan pemeriksa ya. Jadi dalam hal ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya pemeriksa dan hak dan kewajibannya pihak yang diperiksa, dalam hal ini WP. Yang diperiksa bisa siapa aja, bisa WP badan, bisa WPOP, ya itu bisa. Jadi dalam hal pemeriksaan, kembali tadi saya bilang pemeriksaan di sini ada pihak yang diperiksa dan ada pemeriksa. Pihak yang diperiksa dan pihak pemeriksa. Ada dua pihak di sini, ada pemeriksa, yang pihak yang diperiksa dan pemeriksa. Dua-duanya punya hak dan kewajiban.
Hak dan kewajiban apa? Hak dan kewajiban dalam rangka pemeriksaan, dalam kaitannya pemeriksaan. Oke ya, demikian ya untuk pertemuan kali ini. Pemeriksaan pajak kita sudah bahas lebih jauh dibandingkan pada saat overview kemarin. Kemudian untuk hak dan kewajiban pihak yang diperiksa dan pemeriksa kita akan bahas pada sesi selanjutnya ya. Semoga bisa dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.